pengendara mobil udah berusaha mengerem, tapi mungkin oleng jatuh, motornya lari sama orangnya masuk ke kolong truk. Sar tewas tertabrak bus di Dua pelajar di Banyuwangi terluka. Akibat hilang kendali saat melaju dengan kecepatan tinggi. Kisah kecelakaan maut kembali akan terjadi di Jalan Tol Surabaya. Pada sore kali ini kita kembali berkumpul di sini untuk membahas dan berdiskusi bersama mengenai tugas sosiologi hukum. Nah, untuk teman-teman semua, sebelum kita lanjutkan dalam pembahasannya dan juga untuk kedepannya, kita itu menetapkan dulu nih siapa-siapa aja yang berperan inti dalam kerja kelompok kita kali ini. Bagaimana kalau kita ini lebih dahulu memilih ketuanya dalam kelompok ini? Bagaimana? Iya, boleh. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Ada surat nggak ketuanya siapa? Atau ada yang ingin mencalon sendiri? Siapa yang mau? Surya. Calon yang mandiri dulu. Iya. Yang lain ada nggak kira-kira? Surya sama Reva. Nah, kira-kira yang pilih Surya siapa? Aku. Baiklah teman-teman, karena teman-teman sekalian menyetujui saya sebagai ketua dalam sosialisasi ini, maka saya bersedia sebagai ketua. Jika teman-teman kurang paham nanti bisa ditanyakan kepada saya, dan saya juga akan menemani teman-teman dalam sosialisasi kali ini. Terima kasih. Surya. Baiklah teman-teman, dalam kali ini saya sebagai ketua, di mana nanti berhubungan karena ada tugas kita yaitu mata kuliah sosiologi hukum, yaitu tentang penelitian, maka alangkah baiknya kita teman-teman sekalian menentukan judul dan juga siapa-siapa saja yang akan bekerja untuk seksinya. Selain ketua ada sekretaris, bendahara, kemudian seksi-seksi acara, seksi perlengkapan, seksi dokumentasi, dan juga seksi konsumsi. Kira-kira teman sekalian yang ingin berminat untuk menjadi seksi-seksi tersebut, kira-kira boleh mengajukan diri. Terima kasih. Dokumentasi. Dokumentasi dulu. Ada yang lebih sponsor sama Yul. Terus yang buat negara siapa? Bendahara dari semua. Acara, sesi acara? Acara? Itu ya. Apa lagi? Sesi apa? Perlengkapan ya? Terus Konsumsi, perlengkapan. Siapa? Perlengkapan Citra sama Nabi. Untuk konsumsi? Konsumsi siapa? Kemudian yang menjadi sekretarisnya itu adalah Reva Septrianingsih, kemudian seksi bendahara yaitu Rismalia Putri, kemudian seksi acara ada Anissa Alif Nurnaria, kemudian Reva Septrianingsih, kemudian yang ketiga Muhammad Selvi, kemudian untuk seksi perlengkapan ada Sifra, kemudian Raditri Okta, kemudian seksi dokumentasi yaitu Mutia Marina, Marcel Zulkarnain, Yohanes Prantin Gunatua, untuk seksi konsumsi Mesin, Vincenzi, Mawardi, dan Soraya. Kira-kira begitu teman-teman untuk menjadi seksi-seksi dalam penanganan sosialisasi atau pendidikan. Baiklah teman-teman, untuk judul dari sosialisasi kita ini, kira-kira ada yang ingin memberikan saran terkait judul kita?
Izin Kak, saya punya saran, boleh dulu Kak? Ya silahkan. Itu sarannya itu adalah berjudul tentang bukan harimau ataupun illegal fishing, seperti itu. Kira-kira yang lain ada nggak yang pendapatnya? Terus ada lagi? Mungkin untuk sosialisasi tertib berlalu lintas sih, karena kan zaman sekarang tuh banyak remaja gitu kan yang bawa motor, jadi itu kayaknya bisa sih. Kita judulnya baru ada dua, yang ada musik sama dari berlalu lintas. Kalau ke itu punya saran tentang pengembangan hutan yang digunakan untuk dapur arang, pembuatan arang. Biasanya itu pembentukan arang itu dibuat dari kayu-kayu bakar, dan mereka tuh biasanya nebang pohon bakau secara liar. Nah, sementara kan penebangan liar itu sendiri kan dilarang. Nah, itu bisa dimasukkan ke salah satu judul yang bisa kita ambil. Karena ada dari 3 teman kita yang memberikan saran mengenai judul, kira-kira dari teman kita tersebut bisakah memberikan alasan mengapa kita harus memilih judul tersebut? Izin Kak, untuk yang judul tentang illegal fishing dan tentang bukan harimau, itu saya beralasan bahwasannya kita ini memang satu jalur dengan yang namanya kelautan ataupun kemaritiman. Jadi saya ambil judul di mana lokasinya itu memang terjun langsung ke laut itu sendiri. Jadi kita lihat masih banyak nelayan-nelayan yang melakukan penangkapan ikan ini secara curang ataupun secara harfiah itu merusak lingkungan sekitarnya, seperti menggunakan umpan harimau atau yang lebih kita kenal dalam jangkauan luasnya itu illegal fishing, seperti itu. Jadi di sini kita karena kampus kita juga dekat dengan salah satu pantai yang ada di kota ini, jadi saya beralasan lebih dekat itu dan lebih terjangkau, kita menggunakan pantai itulah untuk tempat kita penelitian, seperti itu. Itu di pantainya di Pantai Siang Bangka, seperti itu. Mungkin kalau misalnya yang untuk sosialisasi sendiri itu karena kita targetnya siswa-siswi kan, nah mungkin di sini lebih mudah sih ngambil siswa-siswi dari sekolah menengah pertama ya, atau anak-anak SMP, karena zaman sekarang kalau anak-anak SMP itu lebih banyak sih kalau bawa motor. Sedangkan kalau anak SMA kan karena mungkin badannya lebih besar daripada kita, jadi mungkin nggak terlalu ketara gitu. Sedangkan kalau yang SMP itu masih kelihatan gitu. Nah, kalau misalnya untuk SMP sendiri, mungkin di Pinang ini ada beberapa SMP yang bisa dijadikan referensi untuk sosialisasinya. Itu kira-kira mungkin ada SMP 16, SMP 12, sama SMP berapa kira-kira? Nah, itu sih. Tapi lebih prefer yang ke SMP 16 karena agak jauh juga sih. Baik, terima kasih. Silahkan dilanjutkan. Terus bahasa sendiri kan menjelaskan tentang penerbangan dia kan. Sementara kita tahu bahwa kita ini kan tinggal di pekalongan, dan otomatis kita di sini banyak namanya pohon bakau. Nah, ada beberapa oknum yang menggunakan pohon bakau ini sebagai alat yang dimana untuk membentukkan arang. Nah, sementara kan penerbangan liar ini salah satu pelanggaran hukum kan. Nah, seharusnya tuh kalau mereka menggunakan namanya kayu bakau, mereka harus melakukan sebab diri. Baik, kira-kira dari teman-teman lain yang ingin memberikan saran tentang judul? Baiklah teman-teman, karena ada 3 judul, maka kita terlebih dahulu memvoting mana yang lebih bagus untuk judul yang akan kita sosialisasikan atau kita teliti. Baiklah teman-teman, karena saya kira judul dari Kak Anissa lebih baik dan lebih cocok untuk kita teliti. Kira-kira kalau teman-teman apakah setuju jika kita meneliti sesuai judul yang dikatakan oleh Kak Anissa? Baiklah, kalau teman-teman sekalian semuanya setuju, maka kita akan meneliti di SMP 16 tentang tata tertib berlalu lintas. Terima kasih. Oke.
Satu aja kalian, satu aja yang foto, satu video. Perlengkapan foto video. Ini enggak, Satu orang taruh HP-nya di sini, satunya lagi kayak video-video random aja. Yang jagain satu. siapa yang HP siapa? pegang? Yang konsumsi siapa yang makan udah? HP Cipra. HP-nya mana? Di mana di sini? Satu-satu. Mau pakai HP? Mau apa tuh? Sebelumnya abang minta waktunya sebentar, nggak apa-apa kan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya abang mau nanya nih, ini dari kelas berapa? Kelas 7. Abang mau nanya nih di sini, teman-teman semua ada nggak yang ke sekolahnya pakai motor sendiri? Ada nggak? Ada nggak? Ya apa? Bilang aja ada nggak? Atau masih pada antara orang tuanya semua? Ada nggak yang bawa motor? Apa jujur aja? Oke, di sini abang-abang sama kakak itu akan dalam sosialisasi tentang berlalu lintas ya adik-adik semuanya. Jadi adik-adik abang minta kalian simak baik-baik karena di akhir nanti ada kuisnya. Nah kuisnya ini bakal ada surprise buat adik-adik yang bisa menjawab nanti. Oke, jadi bisa perlu dicatat aja kalau pengen disimak, tapi simak betul-betul ya. Soalnya ini berpengaruh sama adik-adik ke depannya nanti. Sebelumnya abang mau nanya dulu nih kepada adik-adik ini. Di sini siapa yang udah bisa naik motor? Yang bisa coba yang belum bisa bawa motor bisa buka. Nah sebelum kakak sosialisasi, kakak mau perkenalan dulu sama teman kakak. Oke, perkenalkan ya, nama abang itu Muhammad Yadi. Oke, perkenalkan dulu, ini abang semua ini dari abang-abang sama kakak-kakak ini dari Universitas Maritim Raja Gaji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Hukum. Jadi kakak-kakak di sini akan menyampaikan sedikit materi atau edukasi kepada adik-adik semua tentang berlalu lintas. Oke, bisa dipahami kan? Oke, perkenalkan nama abang Muhammad Heldi, bisa dipanggil Bang Heldi. Oke, jadi nggak? Jangan di-share ya, di-share. Oke, selanjutnya perkenalkan sebelumnya perkenalkan nama kakak Anissa Alif Nurnaria, biasa dipanggil Nisa. Oke, selanjutnya halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizmaya Putri, biasa dipanggil Nisa. Perkenalkan nama saya Rosalina, biasa dipanggil Rosa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsoraya, biasanya dipanggil Ayu. Perkenalkan nama saya Putri Silalaini. Halo, perkenalkan nama
Kalau perkenalkan nama kakak Surya bisa dipanggil Surya. Kalau perkenalkan nama kakak Benzin, kalian bisa panggil Mei. Oke, kata-kata sama di sini sama adik-adik udah di ini belum nih buat nyampaikan edukasi kepada kita semua. Dari sini tuh. Adik pada di sini minta dikatakan di sini. Udah. Enggak apa-apa kan? Kalau adik-adik pulang terpotong gimana? Semangat ya, semangat. Oh ya sebentar, itu di belakang ini belum kenal kan? Coba ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama Abang Johannes Sinaga, biasa dipanggil Jo. Perkenalkan nama saya Aji Wibowo, biasa dipanggil Aji. Perkenalkan nama saya Marcel dari Pendidikan Pak Abang 2008. Oke, udah abang bisa break ya sosialisasinya. Lagi. Untuk edukasi selanjutnya atau acara selanjutnya kan akan moderator ya. Jadi disimak baik-baik karena nanti di akhir ada surprise yang hadiahnya itu lumayan lah. Oke. Ngaji. Jadi seperti yang Ahmad bilang tadi, kita dari Universitas Madinah Najah Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi ilmu. Nah, kami di sini mau mensosialisasikan dengan tema tertib berlalu lintas bagi anak remaja. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh materi pertama. Kita waktunya sebentar ya guys. Udah kenalan kita kan? Sebelumnya kakak mau nanya, di sini adik-adik sekolahnya naik motor atau diantar atau gimana? Dan diantar siapa? Yang bawa motor jujur aja nggak apa-apa. Kakak juga SMS pernah bawa motor kok. Yang bawa motor ada? Jujur aja nggak apa-apa. Ada ya, dan jalan kaki tadi katanya di jalan kaki. Jalan kaki ada? Oke, sebelumnya buat adik-adik kan pasti udah bisa nih kan bawa motor. Kakak juga dari SD udah bisa bawa motor. Sebelumnya kan nih adik-adik umur yang bisa masih 15 tahun kan? Kakak juga 15 tahun. Tentang bahayanya berkendara motor di usia dini, apalagi di usia 15 tahun. Adik-adik tahu kan bahwasanya kita kalau berkendara motor kita harus punya SIM. Umur berapa untuk memiliki SIM? 12 tahun. Berarti adik-adik belum bisa berkendara motor di jalan besar karena tidak punya SIM. Ada yang tahu tingkat dari SIM? Surat ini motor. Siapa? Oke, kita lanjut ke materi ya. Pengenalan tertib berlalu lintas. Tertib berlalu lintas adalah salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang dewasa, tetapi juga bagi anak remaja. Anak remaja perlu memahami dan mengikuti aturan-aturan yang ada agar berlalu lintas dengan aman dan nyaman. Adik-adik kesini naik motor diantar pakai helm nggak? Enggak.
Ya. Peserta menaati rambu-rambu lalu lintas. Kalau ada lampu merah itu berhenti, jangan nyelonong. Nanti dari sebelah sananya ada mobil ditabrak, kalian meninggal. Siapa yang rugi? Kalian. Kan kakak kasih tahu yang baik gitu kan, daripada ntar gitu kan bahaya. Terus undang-undang bang lanjut bang mana? Undang-undang tentang tertib berlalu lintas. Undang-undang tertib berlalu lintas juga sangat penting untuk dipahami oleh anak remaja. Undang-undang tersebut memberikan aturan yang harus diikuti dan seluruh pengguna jalan termasuk anak remaja. Jadi gunanya undang-undang dibentuk itu untuk kita patuhi, bukannya ada peraturan untuk dilanggar. Itu sebuah pengertian yang salah ya, jangan ikutin aja deh. Beberapa aturan yang terhadap dalam undang-undang tersebut antara lain adalah batas kecepatan maksimum. Jadi di kendaraan motor tuh kan biasa tuh ada tuh yang bawa motor tuh ngebut nyari segala macam kayak kawin dirorosi, akhirnya dia nabrak dan akhirnya, itu nggak boleh ya, bahaya itu. Jangan kayak gitu. Karena kan pengemudi bawa pengaruh alkohol, dia ada minum-minum, kecelakaan ada orang yang ditabrak meninggal. Kan kasihan yang nggak tahu apa-apa, ditabrak meninggal dia. Kan itu nggak boleh kan? Terus serta kewajiban memiliki SIM, tadi surat izin mengemudi jika ingin mengambil kendaraan bermotor. Jadi kalau belum punya SIM, masih di bawah umur, SIM aja nggak punya, KTP juga nggak punya, jangan sampai bawa motor keluar. Karena nanti kalau bisa bawa motor keluar, terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, ada kecelakaan, nanti-nantinya sampai patah tulang, patah kaki, amputasi, kan nggak lucu ya buntung gitu kan? Masa dikasih kasihan buntung gitu kan? Kan bahaya ya, nggak boleh. Kita udah jatuh, kecelakaan, kita bully lagi. Bahaya kali sih, nggak boleh ya. Terus naik ya. Terus kita akan membahas undang-undang yang mengatur sanksi tentang berlalu lintas sesuai dengan pelanggaran yang sering terjadi di masyarakat. Jadi kakak mengingatkan, kalau bentar masih 15 tahun, terus kita terkena razia, itu kan terkena sanksi mau denda penjara, nanti kita harus membayar denda dengan maksimum 500.000. Kak, sanksinya mana? Sanksi yang pertama pasal 280 dan 281, dua pasal yang sering berkaitan mengatur tentang pemakaian plat motor serta kepemilikan surat izin mengemudi, memakai plat nomor pada kendaraan pribadi wajib hukumnya, jika tidak pelanggar akan dikenakan denda 500. Jadi plat motor kalau pada di bawah itu, nah plat motor itu harus sesuai dengan STNK kita. Jadi kalau misalnya ada plat yang bikin bodoh itu maupun platnya sesuai sama STNK kita, itu kalau tetap kena denda karena menggunakan plat palsu. Walaupun nomor itu sudah asli dengan sesuai dengan nomor STNK kita tidak boleh. Nomor itu digunakan oleh misi motor. Yang kedua pasal 285. Pasal ini mengatur para pengendara untuk memakai kelengkapan pada kendaraan, semisal kaca spion, lampu utama, klakson, lampu rem, serta lampu di jalan. Sanksi sebesar 250.000 atau penjara 1 bulan atau jika melanggar peraturan ini. Jadi motor itu selain harus kita punya SIM, STNK, lampu, spion, spion harus 2 ya, jangan 1. Kalau spion 1 kan mereng, bahaya. Terus lampu sensor hidup, lampu rem juga hidup. Jangan asal motor tuh gini gitu aja nggak boleh ya, ntar bahaya, itu bahaya kali itu. Karena sering terjadi orang di jalan gelap gitu, lampu rem dalam tuh nggak hidup, jadi tabrak sama orang yang motor marah-marah padahal kesalahan itu utama kan di motor tuh nggak ada lampu belakang rem, bisa aja bahaya motor lain juga. Yang kedua itu pasal 310, pasal ini juga mengatur lebih banyak hal yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas dan sifatnya pasal ini ada dibagi dalam 3 ayat. Satu diantaranya adalah manfaatnya dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain atau terluka. Sanksi atas pelanggaran ini cukup beragam, salah satunya adalah hukuman penjara selama 1 tahun atau denda maksimal 2 juta. Jadi buat ada kalau misalnya bawa motor terus nabrak orang yang kecelakaan, ada yang bisa dituntut, maupun ada misalnya kan kalian belum bisa dipenjara kan, tapi orang tua kalian itu wajib membayar segala pengobatan dari si korban kan. Misalnya kalau korban ini lukanya parah gimana, sampai operasi patah tulang, kakinya bikin kaki palsu, itu kan mahal ya, kan kasihan tuh orang tua kalian. Jadi lebih baik daripada kalian berkendara motor yang berpungut. Nanti kalau mau kemana-mana kita antar orang tua, atau ini kan ada angkot ya, bisa naik angkot, kalau dekat bisa jalan kaki. Kakak jangan sampai bawa motor, karena kakak sendiri sudah ngalamin jatuh 1 bulan gak bisa jalan, itu udah pengalaman terburuk gitu. Pas lagi ujian lah gitu. Jadi jangan kalian sampai bawa motor. Karena kakak sendiri udah ngalamin, sepanik-panik yang berlomba juga pasti jatuh ya kan. Sepanik-panik kakak bawa motor juga di aspal gitu. Itu gak enak. Itu jangan sampai kan. Terus buat yang selanjutnya, kakak
Oke, sebenarnya kamu nanya tadi kan udah dikasih tahu beberapa hal yang penting dengan Kakak Reva. Sini kakak mau nanya satu pertanyaan, yang menjawab harus menunjuk tangan terlebih dahulu. Oke? Untuk membawa kendaraan bermotor, sebaiknya seseorang harus memiliki apa? Siapa yang duluan? Anissa itu. Oke, baik. Jadi kenalin nama sama jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Audi Saputra. Akan menjawab pertanyaan dari kakak. Jawaban itu adalah mendapatkan SIM. Kira-kira jawabannya benar atau salah? SIM tadi singkatannya apa? Aplaus untuk teman kita. Selanjutnya di sini kakak bakal membahas tentang bahaya tidak mengikuti tertib lalu lintas. Tadi udah disebutkan sama kakak Reva sebelumnya apa aja bahaya-bahayanya apabila kita tidak mengikuti peraturan tertib berlalu lintas. Nah, kakak izin mengulang. Bagian yang pertama, saat kita membawa motor dan kita tidak memiliki SIM, apalagi tidak bisa dikatakan tidak cakap hukum ya. Cakap hukum itu biasanya umurnya 18 tahun. Jadi yang di sini yang belum 18 tahun ada baiknya tidak membawa motor terlebih dahulu ya. Karena apabila kalian kena tilang, tidak diri kalian sendiri yang susah, otomatis orang tua kalian juga pastinya susah. Nah, untuk pelanggaran yang dilakukan saat oleh remaja, dilakukan oleh remaja itu biasanya tidak melibatkan diri sendiri. Nah, pelanggaran ini sebelumnya siapa yang pernah kena pelanggaran oleh polisi? Belum ada? Belum ada yang pernah kena tilang? Belum ada yang pernah say hi dengan Pak Polisi? Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, untuk itu sebelum itu terjadi ada baiknya kakak mengingatkan kepada kalian semua untuk tidak membawa motor di jalan-jalan raya karena itu tidak hanya membahayakan diri kalian sendiri tetapi juga membahayakan orang-orang di sekitar kalian, apalagi akan menyusahkan orang tua kalian sendiri. Nah, di sini bisa kalian baca bahaya tidak mengikuti tertib berlalu lintas, yaitu dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, dan terutama orang tua. Nah, anak remaja yang tidak mematuhi aturan tersebut bisa terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang berpotensi fatal. Kira-kira kalau kalian kecelakaan, apa coba yang rugi? Kita semua. Masih butuh kaki? Masih. Masih mau bodinya bagus? Masih. Gak mau kan korenya cuma gara-gara luka? Oke. Nah, terus juga selain itu anak remaja yang melanggar aturan juga bisa dikenakan sanksi hukum. Ya, sanksi hukum di sini seperti denda atau bahkan penjara. Nah, udah pernah lihat anak-anak di bawah umur yang di penjara? Ada yang udah pernah? Nah, udah. Memang belum terlalu banyak ya anak-anak di bawah umur yang di penjara karena memang masih dilindungi oleh hukum. Tapi lagi-lagi untuk mencegah kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian orang tua dalam mengawasi anak-anaknya membawa kendaraan bermotor itu cukup berbahaya ya. Nah, peran orang tua dalam membentuk kesadaran anak remaja. Nah, lagi-lagi orang tua di sini terlibat penting banget untuk mengingatkan kalian bahwasanya membawa kendaraan bermotor itu sangat berbahaya, apalagi kalian tidak memiliki SIM. Ada orang tuanya mungkin yang lebih waspada saat kalian ingin membawa motor ke sekolah atau ingin jalan-jalan. Siapa yang kira-kira orang tuanya melarang keras, pokoknya nggak boleh bawa motor nih walaupun udah bisa. Di kanannya juga. Ya, siapa aja kira-kira? Kira-kira boleh tahu nggak orang tua melarang karena apa? Saya Masih muda. Kakak udah kelihatan tua ya? Kakak udah kelihatan tua. Tua kan? Iya, masih di bawah umur.
18 tahun dulu. Ada lagi? Lagi yang bicara. Orang tuanya melarang? Karena apa? Oh, pendek. Ada situ juga ya? Oke, lanjut. Kira-kira? Oke, jawabannya. Makan. Nah, setelah yang kalian tahu tadi ada beberapa orang tua kita yang melarang anak-anaknya membawa kendaraan bermotor, baik itu di sekolah mungkin atau jalan-jalan atau sekedar teman-teman. Sebaiknya mungkin kita yang anak-anak di bawah umur ini lebih baik diantar orang tua atau naik kendaraan umum atau mungkin kalau punya abang atau kakak, mohon kita tolong sama abangnya untuk anterin ke sekolah mungkin, ke rumah teman atau bermain atau mungkin ke mall ya, minta antar. Jangan berani-berani bawa motor sendiri. Karena tadi Kak Eva juga udah nyebutin kalau misalnya bahaya apa aja yang bakal kalian dapatkan kalau kalian nekat bawa motor ke tempat-tempat yang kalian akan tuju. Nah, pentingnya kesadaran diri dalam berlalu lintas ini juga nggak kalah penting dari lingkungan kita, yaitu orang tua dan guru yang mungkin sering mengingatkan kita untuk tidak membawa kendaraan bermotor. Juga kita perlu kesadaran dalam diri. Nah, mungkin dari adik-adik sekalian yang udah punya kesadaran tentang gimana sih mencegah diri ini untuk bawa motor, karena kan pasti kalian juga udah rasa pengen bawa motor ya kan? Bawa motor itu keren nggak sih? Keren dong, motor keren. Itu yang perempuan keren nggak kira-kira buat bisa bawa motor? Enggak. Ya, nggak keren. Ada yang nggak keren, ada yang nggak keren. Yang keren siapa aja tuh di tangan? Ya ini yang bilang bisa bawa motor keren ya? Nggak bisa bawa motor. Tergantung motor. Tergantung motor ya. Jadi emang lagi mengecualikan ya. Motor kira-kira yang bisa bikin kita keren itu motor apa sih? Wah, banyak yang jenis motor ya. Oke. Nah, selain itu kesadaran diri ini juga diperlukan banget untuk kalian karena dari faktor luar yang mungkin memberitahukan kalian pentingnya untuk tidak membawa kendaraan bermotor di bawah umur kalian. Juga ada kesadaran diri kalian yang ini tentu penting ya. Kesadaran diri itu perlu banget karena kalau kalian udah sadar, mau orang lain yang kayak di kamu itu nggak keren, lo nggak bisa bawa motor. Aku aja udah bisa bawa motor dari kelas 3 SD. Kamu nggak keren. Masa udah SMP nggak bisa bawa motor? Itu jangan pernah ikutin ya. Itu omongan karena lagi-lagi Indonesia kan negara hukum, adik-adik. Apapun yang kalian buat pasti selalu ada sanksi, selalu ada feedback yang bakal kalian terima gitu. Kalian bawa motor, kalian jatuh, orang baru gitu lagi. Yang tadinya uang untuk rekreasi, jadi kalian udah sakit. Iya kan? Iya. Jadi kita bukan McD. Cuma untuk beli obat kalian. Itu kan? Yang perempuan jatuh, lecet, kulitnya. Susah kan? Kayak kalau masuk ngangkat gini Rob, aduh, dilihat cowok kayak gorengan. Yang cowok-cowok kira-kira ilfil nggak sih? Pasti. Ilfil nggak sih? Itu obatnya mahal loh deh untuk ngilangin bekas luka. Serius. Jadi mendingan nggak usah ya. Terus motornya juga sayang, pasti lecet kan? Tapi itu motor kalian, ya kan? Motor siapa coba yang kalian pakai? Motor abang lagi abang. Kamu kalian bisa di ujung, ya kan? Abangnya suka nggak ini motor tuh? Rombak-rombak gitu? Suka kan? Biayanya kira-kira murah atau mahal tuh? Kalian bawa jatuh di jalan, kalian dimarahin, dia kena marah orang tua, iya kan? Kasian nggak sama abang kalian? Jangan sampai ada ego ya. Nah jadi lagi-lagi dibalik kesadaran dari diri kalian, ada faktor hukum, ibu guru juga sering mengingatkan orang tua kalian, teman-temannya jangan jadi setan deh ya. Kalau bawa motor ya udah sih, nggak usah berkeluar, nggak usah bilang ya nggak bawa motor itu nggak keren. Mereka keren, kalian norak, nggak sih? Kalau kalian nggak bagus gitu kan, dilihat ya, aduh mana tadi motornya nggak keren, ya nggak sih tadi motor yang keren tadi motor apa aja?
penting juga ada orang tua, ibu guru. Diingat deh, pesan dari orang tua itu pasti untuk kebaikan kalian sendiri. Gak pernah orang tua ngasih tahu kalian tentang keburukan. Mungkin ada yang orang tuanya ngasih tahu tentang keburukan. Udah bawa motor aja nggak apa-apa. Nanti kalau ditangkap polisi mami yang nganuin. Ada mungkin? Udah lah bawa motor aja. Nanti kalau rusak kita pergi lagi ke dealer. Ada mungkin? Yang orang tuanya suka bongshuan. Mending kasih kakak aja, kakak anak kos BTW. Oke? Dan ada guide-nya di yang salurkan. Atau mungkin tadi kita pergi McD ya kan? McD. Oke, mungkin itu aja dari kakak. Tadi teman kita udah ada siapa yang bisa menjawab pertanyaan. Dan juga ada beberapa teman-teman yang bisa berani ngomong ya. Tentu aja udah minta maaf. Nah nanti ada juga beberapa pertanyaan dari kakak-kakak kalian. Dan pastinya kalian akan mendapatkan sesuatu. Oke, enak sesuatu nggak sih? Enak kan? Enak kan? Belum dapat aja enak kan? Oke, jadi nanti mohon kepada adik-adik kalau kakak bertanya dijawab apabila mungkin kakak ada kekurangan dari kakak Heldi, dari kakak Reva. Kami mohon maaf karena sejatinya kami hanya membersihkan. Oke, kakak tutup dari presentasi kakak dilanjutkan ke kakak. Oke, materinya udah bisa disampaikan oleh kakak Reva, Kak Nisa. Nah, materinya jelas nggak kira-kira? Selanjutnya kakak ini ada berupa sesi kuis. Nah, pada akhir ini Adek, cita-citanya apa? Cita-citanya apa? Apa? Hotel. Yang kacamata cita-citanya apa? Yang kacamata cita-citanya apa? Apa? Gak ada cita-cita. Jadi apa? Coba buat. Gak ada cita-cita. Ada nggak nih adik-adik nih yang cita-citanya mau jadi hakim? Ada nggak? Yang cita-citanya jadi jaksa ada nggak? Jaksa nggak ada. Yang cita-citanya mau jadi dosen ada? Pengacara ada nggak? Nggak ada semua nih. Nggak ada. Oke. Kamu jadi profesor. Profesor apa? Oh, bisa. Profesor apa tadi? Katanya jadi profesor. IPS masuk. Abang mau nanya nih. Adik-adik ada nggak pelajaran PKS? Enak nggak PKS? Jujur dari hati terdalam, enak nggak? Ada yang bilang nggak tadi? Apa? Enak. Kenapa? Enak kan semuanya PKN itu? Nggak juganya kenapa? Banyak undang-undang. Ada lagi nggak? Nggak enaknya apa? Apa? Ayo dong, beraniannya 7 tahun. Tadi katanya mau dapat hadiah. Jadi PKN itu enak kan? Seru kan? Tapi fungsinya cuma banyak lawan aja. Kalau ngerjain PKN itu soalnya panjang-panjang nggak? Soalnya panjang-panjang tapi jawabannya pendek kali. Oke, ini kan kakak-kakak sama abang-abang ini dari jurusan hukum. Jadi kakak-kakak sama abang-abang ini hukum itu satu jalur sama yang adik-adik sekarang pelajari. Apa pelajarannya? PKN. Di situ di hukum ada belajar tentang undang-undang, di PKN juga. Jadi kan tadi sudah dijelaskan tuh tentang undang-undang yang mengatur tentang berlalu lintas. Adik-adik sebelumnya pernah dengar nggak yang namanya kitab undang-undang? Pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar? Yang tahunya cuma Undang-Undang Dasar 1945 aja? Ya. Abang tanya ada nggak yang hafal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Ayo yang bisa bukan Jejen. Ada nggak? Ayo, yang pacaranya main-main siapa di sini? Masa nggak bisa dihafalin? Nggak ada yang bisa.
Oke. Abang tanya lagi. Siapa yang bisa sebutin salah satu undang-undang tadi pasal berapa yang mengatur tentang sanksi berlalu lintas? Iya. Perkenalkan, saya kayak bisa Saki panggil saja Bintang. Contoh pasalnya adalah pasal 310 yang terbagi dari 3 ayat. Salah satunya yaitu tentang kecelakaan yang mengakibatkan adanya korban luka ataupun korban kematian. Dan sanksinya adalah 1 tahun penjara atau 2 juta. Ya. Gimana tergila-gila sama Eldi? Tenang. Hadiahnya banyak kok, santai. Ada nggak yang mau bertanya tentang materi yang kakak sampaikan tadi? Ada nggak yang mau bertanya? Yang bertanya coba, ayo. Tentang lalu lintas, tentang PPKM, tentang apa? Kalau bisa kami jawab. Kalau nggak bisa ya cek sama kami. Ayo, ada nggak? Mungkin yang ingin bertanya. Ayo dan tadi kan yang bertanya sama Pak. Iya. Boleh. Ke depan. Ini perlu semua masalah dari
simak baik-baik pasti bisa ngejawab nih. Oke, abang tanya nih ya. Baca dulu nih. Sebutkan 3 contoh pelanggaran berlalu lintas. 3 contoh bentuk pelanggaran berlalu lintas. 3 contoh. 3 contoh bentuk pelanggaran berlalu lintas. 3 aja. 3 aja. Kita ikut jam suasana, mereka disebutin jenis-jenis motor. Ya, kenapa dia nggak maju? Iya, kemudian. Tiga contoh pelanggaran yang sering dilakukan oleh anak remaja. Yang pertama, tidak lengkap. Kedua, mungkin sebenarnya lengkap, mungkin sifatnya juga nggak lengkap. Gimana jawaban dari temannya? Benar nggak nih? Adik Mondi, namain apa? Gak pakai helm bener, apa? Ada lagi nggak? Gak pakai helm tadi udah. Surat-suratnya nggak lengkap. Terus apa lagi nih? Gak ada lagi. Terus apa lagi? Melanggar lampu lalu lintas. Ada lagi nggak? Apa lagi? Oh, balap liar, benar. Ada lagi? Benar. Melawan arah, terus ada lagi nggak? Ada lagi? Apa? Bawa kabel-kabel. Bener. Ada lagi nggak? Di bawah umur bener. Kan abang cuma minta 3 loh tadi. Banyak kan jawabannya? Iya. Kenapa kamu maju coba? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Gak ada lagi? Gak ada lagi nih? Oke, abang tanya nih. Kalau tadi kan, abang tanya nih, kalau tadi kan itu bentuk pelanggaran lalu lintas saat menggunakan kendaraan bermotor. Sekarang yang menggunakan kendaraan bermobil, ada nggak contoh pelanggarannya? Apa? Tidak memakai sabuk pengaman. Terus ada lagi nggak? Iya apa? Tidak memakai helm. Iya. Ada lagi nggak? Tidak ada lagi. Jadi ada semua di mobil nggak pernah masuk sabuk pengaman. Nggak pernah pasang sama sekali. Abang tanya, yang rumahnya paling jauh dari SMP 16 siapa? Siapa? Gimana? Batu 14. Ada lagi yang gimana? Zahra pakai helm nggak sini? Udah pakai. Keren pakai helm nggak? Kenapa nggak pakai helm? Oh masih pagi. Oke. Jadi abang ingatkan sekali lagi ya, kalau adik-adik memang belum. Oh iya ya. Abang ingatkan sekali lagi ya, adik-adik semua yang udah tahu kan tadi dijelaskan sama Desma sama teman-teman semua tentang pelanggaran berlalu lintas. Desma. Oh Desma. Oh. Mama Desma sama teman-teman semua tadi udah dijelaskan. Bisa kan diikutin nanti setelah dari sini? Bisa nggak? Jangan sebut-sebutan lagi, janji. Pakai helm kalau mau kemana-mana, janji nggak? Nggak melawan arus dan sekarang, janji nggak? Aku pegang semua ya. Oke. Aku tutup buat temannya. Aku foto sama dia. Aku mau foto sama dia. Jadi pertanyaan aku yang dijawab. Oh, kita bicara apa? Abang masih ada lagi nih, satu hadiah nih, begini loh hadiahnya. Abang minta satu dari kalian nih, yang bisa nih, ini terakhir, ini satu. Coba adik-adik
adik-adik, menurut pandangan adik-adik ataupun menurut yang kami jelaskan, coba adik-adik tarik kesimpulan dari apa yang kami jelaskan tadi. Ayo, tarik kesimpulan. Singkat, simpel, gak apa-apa. Ayo. Laki-laki memang sekali populasinya di sini ya. Yang laki-lakinya mana yuk? Laki-laki dong. Gentle dong. Tuh yang cuma ngomong di situ tuh. Cuma bisa ngomong di situ. Ayo ada lagi yang bisa tarik kesimpulan. Singkat, padat aja gak apa-apa. Jangan banyak-banyak. Yang lain ada yang lain. Beri kesempatan yang lain, oke nggak apa-apa saya. Yang lain, ayo. Ayo dong. Gunakan logika adik-adik. Oke, fokus. Gunakan logika adik-adik, gunakan cara berpikir adik-adik. Contoh kasih contoh peristiwa di sini. Tapi adik-adik jawab sesuai dengan yang adik-adik tahu ya. Oke? Abang kasih soalan ya. Begini. Misalnya, adik-adik itu umurnya udah cukup umur. Kendaraan bermotor kalau udah cukup umur itu harus punya SIM-nya satu berapa? 17 tahun. Oke, abang tanya. Adik-adik nih, suatu saat nanti misalnya udah di kata cukup umur, udah di 17 tahun. Tapi adik-adik di umur 17 tahun itu masih belum punya SIM. Adik-adik udah bisa berkendara bermotor belum di umur 17 tahun itu? Di umur 17 tahun itu loh. Di umur 17 tahun pasti boleh karena udah cukup umur kan. Tapi adik-adik belum punya SIM. Gimana nih? Ada yang bisa memberikan pendapatnya nggak? Jadi adik-adik ini udah boleh membawa kendaraan bermotor atau belum? Ayo, ada nggak? Jelaskan di kursi aja. Ayo apa? Di kursi aja. Jadi meskipun orang yang tersebut sudah berusia 17 tahun, namun dengan adanya SIM itu membuktikan bahwa orang ini sudah memiliki kecakapan hukum saat berlalu lintas. Belum tentu juga orang yang 17 tahun yang belum memiliki SIM ini sudah memiliki kecakapan hukum berlalu lintas. Apa yang disebut kamu? Nanti hadiahnya itu bisa adik-adik kita sendiri loh. Cuma yang minta giga di dalam mulut. Ayo. Gratis iPhone. iPhone. Nggak ada lagi? Oke, ini pertanyaan terakhir. Ini fokus ya. Ini satu lagi loh nih. Oke. Oke, abang tanya nih sama adik-adik. Gunakan logika lagi untuk adik-adiknya dan cara berpikir. Oke. Abang latih adik-adik biar bisa nanti menjawab sesuatu dengan apa yang adik-adik pikirkan. Oke. Di sini tuh abang sama kakak-kakak jurusan hukum. Jadi abang sama kakak-kakak itu udah terlatih untuk public speaking dan juga menyampaikan materi di depan adik-adik semua. Oke. Adik-adik siapa di sini yang public speakingnya udah jago banget? Ngerasa? Ayo. Kamu sama kita di depan. Oke, tanya lagi nih. Yang udah punya pacar siapa? Itu nggak boleh kan? Ada nggak nih? Laki-laki nih. Laki-laki. Pernah nggak bonceng pacarnya naik motor? Itu bang, dua orang itu. Kamu jawab pertanyaan, kamu kasih dia hadiah. Bisa nggak? Abang tanya. Bonceng motornya dari mana ke mana? Jalan-jalan aja. Oh. Latihan motor. Latihan lari, bawa dia. Terus kalau dia jatuh lecet, kamu mau beliin dia tiket? Hah? Terus? Pakaian udah kemarin boncengnya. Nanti yang ceweknya masukin SWK foto gitu. Motor kamu mogok ya? Enggak. Oh enggak. Terus dibersihkan
Fokus, oke. Satu contoh peristiwa lagi. Adik-adik gunakan untuk ya. Siap? Udah siap belum nih? Oke. Abang kasih satu contoh kasus nih. Adik-adik kan punya yang namanya motor masing-masing kan di rumah. Iya, makanya punya kan di rumah motor tuh. Adik-adik pernah gak sih ngalamin yang namanya jatuh dari motor? Abang bisa dari kasus adik-adik jatuh dari motor itu dengan umur yang masih di bawah. Oke, dari contoh tadi yang mau menjelaskan, oke, dengar dulu. Adik-adik kan jatuh. Abang minta sebutkan 2 orang yang terlibat dalam kesalahan tersebut. 2 orang aja yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Silakan. Kamu diam. Diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang. 2 alasan yang itu. Yang pertama, orang tua. Yang pertama adalah orang tua karena sudah memberikan izin kepada anaknya untuk mengendarai motor di bawah umur. Satunya lagi anaknya sendiri. Anaknya sendiri karena membawa ugal-ugalan. Aku duduk kemana? Oke, abang sekaligus kakak-kakak di sini mengucapkan terima kasih banyak ya waktunya untuk adik-adik buat juga yang telah memberikan waktunya untuk menyampaikan edukasi kepada adik-adik semua tentang tata tertib pada urusan. Oke, abang sama kakak-kakak di sini mewakilkan. Abang minta maaf banget kalau ada kata-kata dari abang atau kakak-kakak yang menyinggung adik-adik ataupun kurang enak didengar. Abang sekali lagi mohon maaf. Dimaafkan kami semua? Oke, sebelum kita pulang kita foto bersama dulu gimana? Berantem ini ya.